Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja. Nggak nyangka aja. Nggak nyangka sebenarnya lagu kayak gitu kok booming. Jadi kita berangkat belum punya nama ya, dan tato itu masih ada. Ketemu label ini sebetulnya yang bawa Didik Hidup ya hanya untuk berkarya. akhirnya harus beradaptasi dengan dunia industri. 98 itu loh, kita pulang. Karena sudah habis kontraknya, sudah nggak ada kerjaan lagi mas. Di Nah, sini. nggak nyangka dulu. Sebelum meledak itu nggak nyangka aja. Tetap semangat aja untuk yang para musisi muda ya. Terus sekarang yang lebih baik dari yang sebelumnya aja gitu. Bermusiklah secara sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih dalam acara podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, menjadi musisi legendaris bukan hanya soal popularitas, tapi juga tentang dedikasi dan cinta pada musik yang tak lekang oleh waktu. Tato Band adalah grup musik asal Jember yang sempat melejit di era 90-an lewat lagu ikonik Satu Senyum Saja. Pemirsa, seperti apakah kisah perjalanan musisi yang satu ini? Jangan kemana-mana, saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Toto Sandora adalah gitaris dari Tato Band, grup musik asal Jember yang sempat melejit di era 90-an lewat lagu legendaris Satu Senyum Saja. Petikan gitarnya yang khas dan menyentuh jadi salah satu kekuatan utama lagu tersebut hingga masuk chart MTV Ampuh. Dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Baik pemirsa, itulah dia untuk profil dari band legendaris yang begitu luar biasa, yakni adalah Tato Band. Dan kita mau berkenalan dulu dengan personilnya yang sudah hadir di podcast Sudut Pandang kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Boleh kenalan dulu kepada pemirsa satu persatu dari ujung mana dulu? Ujung kanan dulu ya. Halo, saya Wahyu, saya pemain bass di Tato. Oke, ada Mas Wahyu di bass ya. Oke, berikutnya. Saya Tutu Sandora di gitar. Oke, Mas Toto Sandora di gitar. Berikutnya Dan saya Didi di lead vokal. di vokal. Luar biasa sekali ya. Berbicara mengenai Tato Band, ini sebenarnya untuk awal mula Tato Band terbentuk ini mulai tahun berapa, Mas? Coba Wahyu dulu. Tato ini terbentuknya tahun 94 ya Mas ya. 94. 94. Sebelum saya lahir ya. Oh masa? Lahir tahun berapa? 95. 95. Ya, betul. Iya, terbentuknya 94 di Jember. Dulu namanya Jember Rock Session. Jember Rock JRS. Session. Oh, ini ya, JRS. peralihan namanya J-Rock. Jember Rock Session. Ya. Oke. Kemudian kita bikin lagu. Karena sering kumpul bikin lagu, bikin demo di Surabaya dulu waktu itu. Kemudian kita tawarkan ke Jakarta. Di Jakarta nama JRS ini nggak keterima. Karena mungkin terlalu ke daerah. Terlalu gitu ya. kedaerahan Iya, mungkin iya. ya. Akhirnya di jalan itu kita naik mobil ada sopir truk. Gimana Mas ceritanya Mas? Kebetulan macet itu. Macet, Iya, ada macet. Ada supir truk yang gede badannya, Ada tatonya. ada tatonya. Oh, pakai nama itu aja, tato aja deh. Oh, tato itu. Kirain mau pakai nama truknya. Ini ada supirnya di sini. Oke. Iya, jadi akhirnya sesimpel itu. Sesimpel itu sebetulnya. Luar biasa, ini mungkin yang orang tidak tahu ya, Iya. Tato Band dari mana nama awalnya yang akhirnya ternyata dari situ. Iya, bukan karena badannya tatoan ini. Saya pikirnya seperti itu. Nanti ikoniknya itu kayak sekarang kan pada buka baju kemudian pada bertato gitu. Bukan. Tidak ya. Enggak. Tapi dari supir truk tadi kemudian bertato akhirnya namanya Tato Band. Iya. Tapi Jadi kita berangkat belum punya nama ya. Iya belum. Belum punya nama. JRS itu ya. gitu. Berangkat
belum punya nama ya. Cuman ada 2 lagu. 4 dong. 4 ya. 4. Oke, 4 lagu luar biasa banget. Nah, pada waktu itu ketika perjalanan di Jakarta, apakah ada awalnya gimana prosesnya? Yang akhirnya ketemu dengan label ya seperti itu. Ketemu label ini sebetulnya yang bawa Didik ya. Yang bawa si Didi. Iya. Si Didi kita punya teman namanya Dodi. Dodi itu cuma Didi. Gimana Mas Didi waktu itu? Dodi ini kebetulan saudaranya Didi. Saudara siapa Dodi Di? Itu nggak selesai. Saudara siapa, Di? Yang temannya Mas Wahyu waktu di band Jember dulu. Nah, dia Itu itu punya omnya dia namanya Papa Tebob. Oh ini kok coba aku tak tawarin ke Papa Tibob deh. Oh gitu. Katanya Dodi ini. lagu-lagu anaknya kan Itu labelnya Jakarta. Jakarta. Tapi orang Jember. Bukan. Dodinya ini adik iparnya Papa Tibob. Tibob. Oh gitu. Gitu. Kemudian di sana lagu yang pertama lagu apa? Lagu Ku Ingin sebenarnya di album Iya, gue ingin. album pertama iya aku ingin. di track yang kedua kalau ya Di ya. Iya aku ingin sama masih gak ada waktu. Masih nggak ada waktu. Tapi musik masih jenisnya remaster Oh. lagi lagu demo. Lagi demo waktu itu lagu ya. demo. Luar Belum biasa jadi. banget ya. buatan dari Surabaya nih studio Surabaya punya. Luar biasa banget, ini suatu kehormatan loh Tato bisa hadir di podcast kami di Sudut Pandang. Dan yang paling melekat sampai generasi sekarang pun lagu Tato ini sering dinyanyikan, termasuk ketika event yang Satu Senyum saja. Ya, kalau Satu Senyum saja itu lagunya tahun? Lagu itu tahun 95. Sebetulnya ini Lahir ya? Dari tahun 95, berarti saya waktu lahir ya. Iya. Sebetulnya ini lagu yang jadinya justru malah di Jakarta. Oh. Jadi dari 9 lagu yang kita sodorkan, ini Papa Tibob belum cocok untuk bikin lagu ini buat promo. Gitu. Coba bikin lagu lagi deh. Oh terus ya, terus. Coba bikin lagu, Akhirnya- mungkin ada kita dapat nemu yang bisa buat jualan. Gitu Betul. katanya dia. Lah ini terjadinya juga di rumah Papa Tibob itu. Jadi kita tidur bareng di situ, bikin lagu juga di situ, nemunya juga di situ. Satu Senyum Saja ini. Oh berarti lagu ini bukan dibawa dari Jember, Bukan dibawa dari tapi ini semuanya serba mendadak berarti ya. Iya, betul. Termasuk lagu, termasuk nama seperti itu. Iya. Akhirnya dari Satu Senyum saja ini meledak, Ya, dari Satu Senyum ini. meledak luar biasa banget. Dan dari ya. sana dari sana tuh kita mendapat ilmu. Dulu masing-masing kan masih itu masih Egonya masih. egonya masih ya. Egonya masih tinggi. Kita ini kan dari ya. rock-rockan ya. Iya, benar. Sampai Pamer di sana, skill. Iya. Sampai sana pamer skill, rekaman masih skill. Bener. Mungkin masih ingat aku masih iya, ingat. bener. Gitaris seperti lu tuh banyak. Betul. Dan di atas lu tuh banyak. Bukan maksudnya nggak cocok. Nggak cocok. Iya nggak cocok. Mungkin pasarnya waktu itu bukan rock ya, atau gimana? Maksud rock itu ya. Ya memang lagu jualan tuh beda. Lagu jualan beda. Lagu jualan beda, betul. Beda. Lagu komersil memang Komersil, berbeda iya. dengan apa yang kita passionin, dalam artian Iya, apa yang betul. memang ada di jiwa kita seperti itu. Iya, Ya, akhirnya beralih ke Ya kita akhirnya harus beradaptasi dengan dunia industri ya. betul. Ya, betul. Mau survive Iya. atau mau ego gitu kan. Iya. Betul. Akhirnya kita turunkan ego sedikit gitu. Iya, makanya kita dapat ilmu dari Papa Tibob di situ. Yang memang beliau banyak mengeluarkan lagu-lagu hits meskipun anak-anak ya. Betul. Gitu. Luar biasa sekali ya. Dan Jadi kita bahkan- kan waktu Satu Senyum Saja tuh ya. Kita kan masih ego ya. Ya masih di passionnya masing-masing lah ya. Betul. Sampai jadi lagu itu saya masih ingat yang ngetik interlude-nya Satu Senyum tuh Mas Wahyu. Waktu di manggung ya. Itu stres Mas. Kan biasa cepet. Lulu enggak.
Cuma gitu tak noret gitu aja. Iya, Lu benar. masih kumas api koyo jadi. Masukkan lah. Iya itu. Akhirnya Iya. jadilah lagu Satu Senyum Saja. Iya. Tapi inspirasinya apa? Kayak misalnya liriknya juga. Apakah karena belum menghasilkan sesuatu yang akhirnya terus mencoba lagi? Inspirasinya ini dari kisah cintanya Didi. Oh. Cintanya itu nggak Gimana kesam- Mas Didi? nggak Mas Didi, kecenderungannya. Mas Didi vokalis tapi dari tadi diem. Ya, pengen tahu. Ya enggak juga sih. Oh, karena Mas Didi suaranya mahal. namanya juga lagu ya inspirasi. Pasti ada inspirasi dong ya Ya. dari lagu akhirnya bukan kita. cerita nyata, bukan. Oh, bukan kisah nyata. Ya kan sampai kapan kita begini? Masa sih? Iya. Ya, masa sih katanya. Kalau Iya, menurut bener. Wahyu ya lain lagi. Gimana Mas Didi ya waktu itu kisah cintanya? Kisah cinta. Ruwet Mas kayak Mas. Waduh. Ini lagi ditinggal juga lagu. Oh gitu. Ditinggal yang Ditinggal. satunya belum gak jadi mau merit ini. Oh ditinggal pas sayang-sayangi. Pas sayang-sayangnya. Ini mau Sampai sekarang merit, jomblo dia. Oh sampai sekarang coba karena Sampai sekarang jomblo. Iya. setia dengan yang tidak setia. Luar biasa sekali ya. Dan akhirnya tapi lagu itu dari kisahnya Mas Didi boom ya. Satu Senyum Saja seperti itu. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu kalau Tato ini ternyata dari Jember. Taunya itu adalah band Jakarta, band nasional seperti itu yang membawakan lagu yang luar biasa sekali. Dan sampai sekarang misalnya ketika event-event itu Satu Senyum Saja tetap melekat di hati para penikmat musik seperti itu. Nah, kalau dari musik sendiri, awalnya kenapa nih? Akhirnya dulu berberapa kalau Tato itu awalnya? Berlima. Terus Tetap berlima. sampai sekarang. Yang Sekarang ada yang meninggal sih. sudah Mas. meninggal satu. Pemain Satu. keyboardnya Mas Otan namanya. Oke. Terus enggak ini kalau misalnya ada manggung gitu apakah diganti dengan keyboard yang lain atau tetap Ya, ini? edisional. Edisional berarti ya. Iya. Jadi tetap Tato itu ya ini orangnya gitu. Iya. Kalau yang lain edisional gitu berarti. Iya, betul. Oke, awalnya berarti yang berangkat ke Jakarta itu adalah berlima, Iya. kemudian pada saat boom waktu itu apa yang ada di benak dari seorang ini band Tato gitu? Maksudnya booming. Iya booming waktu. Gini Mas. Nggak nyangka aja. Enggak nyangka sebenarnya lagu kayak gitu kok bisa booming. Iya, benar. Kan kita masih ikunya gimana ya? Iya. Lihat yang lain-lainnya. Nggak disiapkan terlalu disiapkan Iya, gitu. Iya. Betul. Katanya Pak Bob ini mesti berduduk. Yakin Mas? Aku bilang gitu. Pernah aku masih ingat. Tapi itu jiwa seorang produser hebat berarti. Hebat. Iya, Ya, hebat. betul. Kita akui luar biasa sekali ya. Padahal ini lagu yang istilahnya digarap ya gimana gitu kan. Dan ternyata taste dari seorang produser itu luar biasa sekali. Iya, Akhirnya betul. benar kejadian ternyata boom waktu itu. Tahu boomnya pertama kali gimana? Tahu boomingnya itu lihat Dari radio ya. di radio. Di radio ya. Lalu saya jalan waktu minggu nggak salah ya. Kan masih ada TV. Kan ada Satu Senyum. Anak-anak kecil tuh kan main kelereng. Tato. Booming. Anak kecil. Booming luar Iya, biasa nggak sekali ya. Waktu itu pada usia berapa? Saya berapa ya? Kalau Mas Toto Sandora berapa usianya? 35 nggak salah. Jangan tanya Mas Wahyu kan yang tahu usianya Mas Toto. 35 waktu itu ya. Iya, 35 34. 35. Oke, 35 34. Kalau Mas Wahyu pada usia berapa waktu itu? Saya waktu itu Lagi menggebu-gebunya nih berarti iya, ya. sekitar 27 lah ya. Iya. 27. Kalau Mas Didi Paling muda nih. Paling muda sendiri. paling muda sendiri. Iya, 21 nggak salah? 22 lah. 22 ya pada waktu itu. 22. Dan ini memang luar biasa banget ya pemirsa, di mana jiwa seni itu memang melekat di hati para musisi hingga sampai saat ini. Tato luar biasa sekali seperti itu. Nah pada tahun 2022 ya yang Tato Reborn. 98 ada album Reborn, kedua itu. Yang Reborn. Yang Reborn. Reborn itu 2000 berapa ya? 2008 nggak salah. Bangsa 2008. 2008 Iya. itu Tato Reborn itu kenapa awalnya? Wah itu. Boleh Yuk dong. cerita yuk. Aku kan nggak ikut. Ini. Ya, kita kan pengen Ini tahu nih. ceritanya ya. Hmm. Dalam satu band ini mesti kan ada kekeseruan itu ya. Pasti iya, ya. Iya. Jadi
Kayak anak band aja ya. Terus saya sama Didi, lalu ada drum yang lain, Mas Bayu nggak ikut nesu. Lalu keyboardnya lain, lalu adalah terciptalah album Karena Sahabat. Oke. Ya itu. Tapi T-nya 2 itu, bukan TATO. Apa? Tato. Oh, tato. Ya, bukan jadi, tato. kenapa kok beda? Beda, kalau tato yang asli ya ini. Oh, TATO gitu. enggak ada. Iya. T-nya enggak. TA-nya nggak ada, Iya. cuma Nggak TATO. double T. Yang Reborn T-nya 2. TATTO Iya. gitu. Oh, gitu. Karena tidak ada Mas Wahyu waktu itu. Dia ada Mas Bayu. Kenapa Mas Wahyu nggak diajak? Iya. Nesu. Oh. Oke. Terus waktu itu perasaannya gimana Mas Wahyu? Sebetulnya nggak marah sih, cuma kegiatan saya sudah lain. Iya. Sudah. Ada kesibukan Lagi tersendiri lain. ya. Kemudian Lagi lain. saya juga apa ya? Waktu Reborn memang nggak pengen ikut aja. Nggak pengen ikut aja. Iya. Jadi itu sebenarnya ya. Iya. Karena ada kesibukan lain yang lebih prioritas mungkin ya pada Iya. waktu itu. Kemudian Reborn. Reborn boom lagi. Oh, Enggak bumi. ya karena mungkin nyawanya ada di Mas Wahyu Iya, juga iya, kali ya. betul. Jadi memang harus bersatu seperti itu. Sepertinya Ya. begitu, Mas. Terus akhirnya kembali ke Jember semuanya. Akhirnya kembali karena cinta. Oh, kembali karena cinta luar biasa sekali ya, kembali ke Dan di Jember. situ kita menghasilkan single hits Cinta. Cinta. Tahun berapa itu? Pada tahun 2 tahun yang lalu, nggak salah ya? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. 2023. 2023. 2023 single hits yaitu Cinta dari Tato. Ini Mas Wahyu gabung. Ya. Gabung sudah. Tuh kan hits kan kalau ada Mas Wahyu berarti kan memang harus bersama ya. Tato ini tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, waktu itu kalau dari Mas Toto Sandora aku tanya dulu ke Mas Toto. Kenapa ini kok terus ingin berkarya gitu? Kenapa ya? Karena kami ini hidup ya hanya untuk berkarya. Oh, luar biasa. Diciptakan ya. untuk berkarya. Kita kan musisi. Ini musisi sejati ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Didi kenapa? Saya ngikut berkarya? Mas Toto. Kalau Mas Toto lagi ini, kalau saya sendirian kan nggak ada pengiringnya, nggak bisa Iya, nyanyi. dikira karaoke ya. Ya cuman suara doang kan nggak. Ya ngikut Mas Toto. Kalau ini sekarang latihan ini. Oke gitu. Ajar gitu Nurut ya. terus. Oke, nurut aja gitu. Kalau dari Mas Wahyu? Kalau saya sebetulnya biasa aja, Mas. Yang justru kalau saya lihat Didi ini juga sering berkarya di studionya sendiri pribadinya. Cuma Mencari lagu yang dia cocok. nggak sodorin aja ke kita, masih Lagunya masih buat belum konsumsi kuat. pribadinya dia sendiri. belum kuat. Takut nanti diketawain sama anak-anak. Iya bener. Karena memang lagunya itu pengennya kan sekali keluar langsung boom gitu kan. Jadi berarti jiwa produsernya Mas Didi ini kuat berarti ya. Ya kayak kebeban gitu dia. Iya malah. benar kebeban karena sebelumnya memang sudah luar biasa sekali, bahkan lagu itu melekat sampai sekarang seperti Iya. itu. Dan jadi nggak pengen lagu yang berikutnya tidak boom kan seperti itu. Jadi ada beban tersendiri Sepertinya sehingga ketika ini bukan main-main nih, ketika kita mengeluarkan berarti harus melekat juga kepada masyarakat seperti itu ya. Kalau Tato sebenarnya itu ada 2 album, Mas. Satu album Satu Senyum, satunya Nyanyian Kita. Pernah dengar kan? Kita. Yang Boleh dong nyanyiin dikit dong ya pada kesempatan kali ini. Yang Cintai Aku. Yang Cintai Aku. Jadi menurut kalau Satu Senyum itu untuk konsumsi penikmat musik. Betul, penikmat musik. Kalau Cintai Aku itu kalau saya pribadi ngomong untuk musisi. Untuk musisi. Jadi saya survei semua musisi lebih suka Cintai Aku. Cintai Aku daripada Satu Senyum. Tapi yang Karena paling Satu Senyum. lebih masuk ya gitu. Jadi ada segmentasinya tersendiri. Iya. Ya.
Oke. Ini ada kalau harapan ke depan apa nih? Apakah ada nantinya mau tato next generation mungkin kepada anak-anaknya, kan banyak tuh sekarang lagi boom banget ya. Kayak misalnya si Ungu, nanti anaknya Enda sama anaknya ini Pasya nyanyi bareng dan sebagainya. Nah, itu kan lagi boom. Apa ada kepikiran juga ke depan seperti itu? Kalau saya enggak sih. Coba ada? Sama enggak? Enggak ya. Iya. Tetap tato adalah tato gitu ya. Tidak. Dan tato itu masih ada. Dan tato masih ada. Masih ada. Betul. Tato masih ada. Betul sekali, sampai saat ini pun juga tato masih ada, luar Masih biasa ya. Tidak mau tergantikan seperti itu. Nah, untuk tato sendiri, untuk proyek ke depan apa nih? Kita coba-coba apa ya? Single hit lah. Single hits Hit yang ya. kedua maksudnya. Single hit yang kedua. Cuma masih apa ya? Masih tunggu mood yang benar-benar mood ya. Cari formulanya. Iya, formulanya dulu. Itu kan Oke. ada lagunya Mas Wahyu, Cinta. Kan udah edar belum? Lagu Mas Wahyu? Belum. Cinta belum? Belum Tapi ya. kan sudah ada klipnya. Iya, kan bisa- tinggal nanti komersilin aja ya, Iya. seperti itu. Ada Oke. di YouTube itu, Mas. Kalau aktivitas nih, kalau Mas Wahyu sendiri aktivitasnya apa nih Mas? Kalau saya ya kerja biasa Mas di sini. Proyek. Ya All- online. Lain ya, luar biasa ya. Masih tentang musik? Enggak sih. Oh, berbeda dengan musik ya. Oke, kalau Mas Toto, Saya instruktur, Mas. instruktur apa kan banyak, Zumba. Ini kan guru ini, Mas. Oh, guru. Guru ya. gitar ini. Guru gitar, luar biasa. Kantornya ya. gede dulu. Saya comot. Oh, saya comot. Dulu badannya bikin grup. gede dulu. Dulu Oh. badannya gede deh. Pop fitness. Apa fitness ya? Bukan gigolo, Mas. Berarti memang luar biasa sekali ya. Ini memang seniman sejati Mas Toto ini ya. Sampai sekarang tetap jadi instruktur seperti itu. Untuk Mas Didi, aktivitasnya apa nih Mas kalau sehari-hari? Aku nganter bapak pulang pergi kantor. Sekarang sudah pensiun. Jadi Tetap nganter. temen ada saudara bikin kafe, terus furnitur, tempat tidur juga. Banyak lah macam-macam, Mas. Banyak lah ya macam-macam untuk bisa Global. survive ya, seperti itu global. Nah, dari tato ini sebenarnya apa ke depan yang diharapkan dari Mas Didi mungkin? Kalau aku sih pengennya ini anak-anak kalau benar siap semua ya, nggak ada kerjaan yang ini buat camilan aja. Buat project Mau lagi ke ya. ke musika gitu. Oh, Mau saya lempar ke musika. mau lempar ke musika ya. Oke. Tapi katanya sih sekarang sudah bangkrut. Iya berarti nggak usah ke musika. Katanya sekarang sudah bangkrut semua, Blackboard bangkrut. Enggak, ah. Hah? Enggak. Alhamdulillah masih ada. Katanya kena ada. banjir, Mas Toto. Enggak, masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Masih ada. Kalau Blackboard enggak Masih ada. ada. Masih ada, Kak. Oke. Suasana masih gejolak terus ya. Iya benar ya. Kalau dari Mas Toto sendiri, apa yang diharapkan dari tato untuk ke depan ini? Saya berharap Yang Maha Kuasa, berilah meleduk satu kali lagi. Meleduk satu kali lagi kayak tahun 95 ya? Saya masih berharap itu. Kompor kali meleduk. Kompor. Saya masih berharap itu. Kalau yang kuasa ngasih meleduknya 3 kali? Alhamdulillah ya kan. Oke. Dulu kan dikontrak 4 sama Blackboard nih anak-anak. Nggak taunya nggak jadi, cuman 2 yang jadi. Terus ada saudara dari saya mau nerusin yang Blackboardnya ini. Kena itu, Mas. Akhirnya 98 itu loh. Kita pulang. Krisis moneter. Iya, bukan? kita pulang. ikut dia. Oh gitu. Sangat sayang sekali ya pada waktu itu. Kalau Iya. di tahun seperti kayak tahun 2019 pandemi gitu ya. Ya betul. Oke, kalau dari Mas Wahyu sendiri apa yang diharapkan dari tato ini ke depan? Ya tetap berkarya aja lah. Tetap berkarya. Pengennya itu tetap silaturahmi sama saudara-saudara saya ini.
kalau ada rezeki bisa bikin lagu yang bisa Boom dikenang lagi. itu aja. Betul, bisa dikenang ya. Sederhana itu. Oke, bisa dikenang seperti halnya karya-karya yang sudah Yang lain, seperti ya. itu ya. Oke, nah berbicara mengenai tato ya, tadi udah reborn dan sebagainya. Jadi tetap ada positif bahwasanya tato itu akan terus menjadi istilahnya tetap ada sebagai di hati penikmat musik seperti itu ya. Iya. Nah, flashback lagi pada zaman itu di tahun 95 ya, pada waktu itu yang lagi boom, yang akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jember. Siapa dulu nih? Kemudian kenapa akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota tercinta ini? Karena sudah habis kontraknya, sudah nggak ada kerjaan lagi Mas di sana. Mas, kita masih wirawiri, kan masih ada album kedua itu. Iya betul. Masih Masih ada wirawiri. juga. Album kedua ya. Masih wirawiri. Oh kalau album kedua sih ya ke Jakarta PP Jember. OPP ya pada Iya. waktu itu ya. Setiap 3 bulan rekaman di sana, terus pulang lagi di sini. 3 bulan lagi ke sana, Kesana lagi. pulang Oh, lagi. masih wirawiri ya Mas. Iya. Maksud Ya. kami itu gini, Hmm, kenapa kita gak stick di Jember? betul. Kami ini cinta Jember, iki lu arek Jember. Betul. Ngukur dalan. Gitu. Hmm. Itu Ngukur dalan. maksud kita. Dan ini yang harus kita banggakan ya. Iya. Jadi tetap kembali ke Jember dan juga untuk membawa nama baik Jember Betul, seperti itu. betul. Yang dikenal nasional seperti itu ya, dan dengan karyanya pastinya. Sempat menyangka nggak bahwasanya karyanya itu sampai sekarang masih melekat gitu di hati masyarakat dan juga penikmat gitu. Ya dulu nggak nyangka. Dulu nggak nyangka dulu. Sebelum meledak itu nggak nyangka aja. Dulu nggak nyangka ya. Iya. Bahkan sampai saat ini loh masih ada, luar biasa sekali. Evergreen itu ya, satu Betul. senyum. Satu senyum ya, satu senyum saja. Oke. Kalau yang berikutnya nih terkait dengan band. Sebenarnya kalau passion, kalau dari Mas Wahyu sendiri, kalau band siapa yang diidolakan? Band Mungkin ada idola pastinya yang akhirnya membawa ke Mas Wahyu, oh saya harus berbuatnya seperti ini gitu. ya, kebetulan kalau saya sih band-band luar negeri lah yang Luar biasa kayak ya. lagunya Toto. Ras, Dia tahu. Iya benar. Kira-kira Kalau Mas sama lah. Anang. Kalau Mas Toto, band Ya, kira-kira favorit? sama lah. Kira-kira sama lah. Kira sama. Satu frekuensi satu berarti frekuensi. ya. Ha-ha. Di zaman-zaman itulah Di kira-kira. zaman itu. Kalau dari genre, ada nggak sebenarnya saya genrenya ini, cuman karena teman-teman saya rock ataupun gimana awalnya yang akhirnya ngikut aja arus seperti itu. Kalau dari Mas Toto sendiri, genre yang benar-benar melekat di hati Mas Toto itu apa? Saya rock. Rock ya. Oke, kalau Mas Didi, Saya kaget itu setelah melihat lagu-lagu Indonesia yang sekarang, waduh enak-enak banget. enak-enak banget ya. Sedangkan di satu di sini lagu enak nggak boleh dilarang sama Mas Wahyu. Ayo, ini siapa yang suka enak-enak ini? Sini. Oh Foto gitu. dulu Oh, katanya. ini sama lah, sama nih. Sama. juga. Oh enak banget lagu-lagunya Indonesia. Contohnya, Enak banget. contohnya Mas Didi. Lagu kayak Andra and the Blackbone. Kan enak banget tuh. Enak banget ya. Terus Oke. lagu sekarang lah bangsa Virgin. Oke. Banget, enak banget. Enak banget ya. Oke, kalau dari Mas Wahyu sendiri, Kenapa? iya betul. Genre sama, hampir sama kok. Pop rock, jazz rock. Ya pokoknya ada unsur rocknya lah. Pokoknya harus ada unsur rocknya unsur ya. distorsi. Ada distorsinya. Oke, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul seperti ini dalam satu studio jadi ya. Jadilah. Jadi ya. Luar biasa banget ya, sekaligus prepare mungkin ada manggung atau mungkin akan ada perform dan sebagainya. Jadi satu studio tuh jadi ya. Ini kalau misalnya satu studio yang satu frekuensi juga ada sampai saat ini, kayak misalnya keyboard dan lain sebagainya seperti itu. Keyboard, ada nggak ya Mas? Banyak. Ada. Banyak pemain Iya, sekarang pemainnya Hebat luar biasa ya. Oke. Baik, kita masih di podcast Sudut Pandang. Hari ini yang spesial banget kita hadirkan Tato Band ya, yang kita kenal sekali dengan lagu-lagunya, dengan karya-karyanya yang begitu luar biasa dan yang pastinya selalu terngiang untuk
yang ada di kita. Meskipun kita generasi muda, kita masih sangat mengenang sekali dengan lagu-lagu beliau yang begitu luar biasa, dan Tato sampai saat ini pun juga masih ada seperti itu. Nah, genre sudah tadi, kemudian juga band favorit juga ternyata luar biasa sekali. Untuk yang berikutnya nih, harapan ke depan sebelum kita closing pada hari ini dari Mas Didi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Silakan. Ya, tentang berkarya dan juga tentang musik pastinya. ya tetap semangat aja untuk yang para musisi muda ya. Terus mengarang yang lebih baik dari yang sebelumnya aja gitu. Sudah gitu aja Mas. Oke, untuk yang Mas Toto mungkin ada pesan tentang bermusik. Bermusiklah secara sungguh-sungguh. Sudah itu aja. Oke, bermusiklah secara sungguh-sungguh. Berikutnya dari Mas Wahyu. Kalau saya salam hormat aja buat musisi muda. Sekarang ini banyak yang mungkin karena sekolahnya tinggi-tinggi ya, banyak bikin lagu juga bagus-bagus lah. Dan saya salut sama mereka yang membuat lagu yang beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain ya. Luar biasa sekali, dan yang pastinya tetap berkarya agar nantinya ada sesuatu yang dikenang dari kita pastinya ya. Terima kasih untuk Tato Band yang sudah hadir di podcast kita, di podcast Sudut Pandang kali ini. Boleh nyanyi dikit dong ya, lagu yang sangat fenomenal dari Tato. Lagu yang terakhir ya. Boleh. Apa Mas Didi? Cinta-cinta ya. Boleh. Satu senyum cinta. aja. Satu. Oh, satu senyum saja boleh. Silakan. Baik pemirsa, inilah dia persembahan terakhir dari Tato di podcast Sudut Pandang kesempatan kali ini, dan yang pastinya terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan podcast Sudut Pandang kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube RRI Jember, dan ini dia persembahan dari Tato. Masih adakah waktu tersisa kasih, temani diriku di malam gelap ini. Biarkanlah, jangan dengar mereka salahkan dirimu mencintaiku. Manisnya kata cinta darimu, sinari hati ini kekasih. Sampai kapan kita begini? Terima kasih. Sampai kapan kita begini? Refnya dong, ditunggu refnya. Oke, refnya ya. Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja. Lupakanlah semua problema yang ada, berikanlah aku satu senyum saja. Begitu Mas. Sekali lagi buat teman-teman yang paling meriah untuk Tato Band. Foto bersama dulu, Bu.